Kalau ada HP mid-range Samsung yang paling gua tunggu-tunggu banget tahun ini, barangnya nggak lain dan nggak bukan adalah Galaxy M51. Kemarin gua sampai ikutan pre-order, gua itu termasuk orang yang jarang banget PO. Bahkan Note 20 Ultra dan Fold 2 yang gua beli aja itu nggak PO. Tapi untuk handphone ini gua beli PO tanggal 20 kemarin, itu udah mulai dikirimin dan hari ini baru banget sampai barangnya. Boxnya kayak gini ya. Nah, kenapa gua ikut PO? Karena sangat-sangat menggiurkan dengan harga retail yang cuma 5,5 juta. Tapi ketika ikut PO ini kita akan dapat Galaxy Buds Plus dan kartu Perdana XL dengan harga untuk kartunya ini worth it katanya 700.000 ya. Ini isinya 108 GB buat kuota datanya, dan Galaxy Buds Plus harganya 2,4 juta. Jadi dengan harga 5,5 juta gue bisa dapetin dua barang ini ya dengan harga 3,1 juta. Artinya handphonenya cuman 2 jutaan aja. Nah, siapa yang nggak ngiler? Gue yakin ya di antara kalian pasti banyak yang nggak kebagian PO-nya, mungkin agak sedikit menyesal. Nih dia handphonenya, Galaxy M51. Yang paling spektakuler dari handphone ini nggak lain dan nggak bukan adalah baterainya. Ini gua pilih, kan warnanya cuma ada dua ya, cuma ada hitam sama putih. Gua pilih yang warna putih. Kenapa? Karena gua lagi ngerasa agak boring aja dengan warna gelap, karena kan Note 20 Ultra kemarin Samsung gua beli warna gelap, terus Z Fold juga gua beli warna gelap. Nah, yang ini kita beli warna yang terang, yaitu putih. Oke, boxnya standar ya, ada gambar handphonenya di depan, tulisan M51. Terus kalau di bagian belakang kosong nih, nggak ada keterangan speknya, jadi kita nggak bisa ngintip. Oh, bisa deh, di sini nih ada stikernya, bisa ngintip varian kapasitasnya 8128 dengan warna white. Oke, nah untuk bagian dalamnya, isi kotaknya, gue penasaran nih, kita bakal dapat case apa enggak ya? Oke, ternyata nggak dapat. Jadi kayaknya tahun ini HP-HP baru, HP-HP barunya Samsung ya, mulai kuartal kedua 2020 itu udah nggak ada yang dikasih casing. Di sini cuma ada quick guide aja, terus ada SIM ejector. Ini handphonenya, nah ini chargernya warna putih, dayanya 25 watt, terus kabel data USB-C itu USB-C, jadi sama kayak flagshipnya ya, udah USB-C semua, udah nggak ada isinya lagi, nggak ada earphone dan nggak ada casing. Nah, ini apa yang dilakukan Samsung, jadi menguntungkan produsen casing karena kita terpaksa harus beli lagi casingnya. Nah, untuk handphonenya tuh cakep sih, warna putih. Gue ngebayangin dibanding yang warna hitam. Kalau untuk body, ini kan bodinya dari plastik ya, harusnya sih bagusan putih itu. Kalau hitam tuh mungkin kurang mewah ya, mungkin, tapi gue belum lihat sendiri sih, karena handphonenya gede biasanya langsung bisa. Nih keras, gue kurang ahli nih buat melorotin begini nih. 3 days later. Ini handphone bodinya dari polikarbonat atau dari plastik untuk frame dan juga untuk backdoornya. Tapi ini bahan plastiknya nggak murahan, nggak seperti yang gua duga. Tadinya gua ngira ya paling kayak Galaxy A berapa sih? Ya, pokoknya yang seri-seri rendahnya lah A21, A31 mungkin ya. Gitu, tapi ternyata warnanya bagus. Ini plain, putihnya kayak putih gading kali ya. Gitu, jadi nggak bener-bener putih kinclong bersih kayak putih tembok, nggak, agak-agak kuning gitu. Dan ini enak dilihatnya, warnanya cakep asli. Walaupun nggak ada gradasi atau bling-blingnya gitu, ini cakep. Kameranya, BAM-nya itu hampir nggak ada sih gue bilang. Asiknya jadi nggak nonjol. Untuk bagian depannya, layarnya juga gede ini, lega ya. Untuk interface-nya di bagian kanan ini ada tombol power nyatu sama fingerprint. Di atasnya ada volume rocker, di bagian atas mic doang. Di kiri ada slot SIM card. Coba ya gue cek ya slot SIM card-nya. Oke, ada 3. Ada dedicated slot buat micro SD, dan di bagian bawah oke, masih ada jack audio, port USB-C dan grill speaker. Ini cuma satu alias mono. Untuk handphone dengan baterai 7000, ini sih sebenarnya dimensinya bongsor ya, karena layarnya 6,7 inci. Tapi ya gue ngerasa nggak terlalu gede-gede banget gimana gitu, nggak. Ya kayak Note 20 Ultra lah, kurang lebih kayak gitu. Dan tebelnya juga nggak setebel yang gue kira, tuh nggak terlalu tebel-tebel banget. Ini mah masih wajar, masih oke. Dan nggak akan nyangka ya kalau baterai 7000 bisa dimasukin ke dalam handphone dengan ya tebelnya nggak terlalu parah-parah banget lah, ini masih oke. Paling beratnya sih, kalau beratnya itu berasa kayak megang iPhone 11 Pro Max, itu
di 213 gram. Oke, sekarang gua akan nyalain dulu ya handphonenya, gua akan setup. The next day. Nah, sambil nunggu nih masih install beberapa aplikasi, kita bahas layarnya dulu. Sama kayak bagian belakang, ternyata gue cukup amazed dengan layar dari Galaxy M51 ini, karena untuk sebuah handphone mid range ya brand-brand lain juga banyak ya, harga 45 jutaan. Bezel bawahnya itu kan relatif biasanya lebih tebal, dan di Galaxy M51 ini ternyata bisa dibilang ini rata, atas, bawah, kiri, kanan bezelnya relatif tipis semua, jadi nggak ada yang mengganggu. Terutama gue memang agak kurang suka kalau bezel bawah atau dagunya itu tebal. Untuk bagian tengah atas ini ada punch hole. Ukurannya ya standar sih, nggak bisa dibilang kecil, ini standar. Cuma sayangnya ternyata pas gua gesek-gesek nih nggak ada anti gores bawaan gitu. Maksudnya kan biasanya udah terpasang ya gitu di handphone Samsung, tapi ternyata yang ini nggak dapet. Jadi harus beli lagi anti gores dan juga casingnya. Tapi sebenarnya ya masih relatif aman sih, karena bawaannya itu udah terlapis Gorilla Glass 3. Nah, terus untuk panel layarnya gue perhatiin ini kan enak ya dilihatnya tuh. Warnanya juga cakep khas Samsung. Nah, ini karena pakai panelnya Super AMOLED Plus dan resolusinya juga udah Full HD Plus. Jadi ini udah sesuai ekspektasi kita lah untuk handphone mid-range menengah ke atasnya Samsung. Kualitasnya memang oke, bagus, cuma memang refresh rate-nya ini masih 60 Hz. Jadi nggak ada opsi 90 ataupun 120 Hz. Pas kita nyalain ya handphonenya, ini juga ada animasinya tuh kayak gini. Ini berjalan dengan smooth, jadi hardware-nya juga oke lah, cukup mendukung lah gitu. Nah, sekarang gue pengen coba fingerprintnya dulu ya. Tadi kan udah gue setup nih. Oke, sebenarnya cepet nih. Gue akan coba kalau dari kondisi kayak gini ya, always on display-nya nyala, tuh bisa langsung buka dengan cepet nih ya. Sekali lagi nih, tuh sekali lagi ya. Oh oke, ini fingerprintnya mantap, akurat, cepet, ada nyatu dengan tombol power ya, dia agak mendelep ke dalam. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas softwarenya. Untuk versi OS-nya ini One UI-nya 2.1, jadi belum 2.5, dan Android-nya Android 10. Gua belum ngecek apakah ini nanti akan dapat Android 11, tapi harusnya sih pasti dapat, cuman nggak tahu kapan. Untuk hardware-nya gue akan install AIDA ya, biar lebih cepat aja. Kalau Antutu kan nggak ada di Google Play Store. Dan chipsetnya ini pakai Snapdragon 730G. Ini mirip sama kayak yang kemarin udah gue sama Fahmi bahas duluan. Ada Pixel 4a. Oke, ini kita akan cek ya. Oke, benar 730. Ini 8 nanometer. Speednya 2,2 GHz, RAM-nya 8 GB, tersisa itu 4,5 GB, jadi kepake idle 3 GB. Dan untuk storage-nya 128, yang ini belum diinstal banyak aplikasi tambahan ya, masih bawaan semua. Free space-nya ternyata 110, jadi 18 GB itu kepake buat sistem. Jadi kita bisa pakai antara 105 sampai dengan 110 GB. Kemudian untuk baterai kapasitasnya 7000 mAh, dan sekarang level baterainya di kapasitas 75% pas pertama kali gua nyalain. Gua nggak kebayang ya 730G di Pixel 4a aja itu bisa dapat SOT 7 jam dengan main game ringan ya, nggak terlalu sering, paling kayak Clash Royale. Dan kalau di Galaxy M51 ini dengan baterai 7000 ini jangan-jangan bisa dapat SOT 12 jam lebih ya gitu, mungkin ya paling nggak 10 jam lah gitu, 10 sampai 12 jam ini prediksi gua. Tapi gua belum ngetes sekali lagi karena ini kan barangnya baru banget sampai, dan gua juga belum ngetes PUBG Mobile. Tapi at least kalau dari Pixel 4 aja kemarin gua ngetes main PUBG Mobile itu udah enak, frame rate-nya maksudnya stay di 30, nggak ada ngedrop, termasuk untuk main Genshin Impact ya gitu. Terus sekarang kita akan coba lihat ini ya, NFC, karena ini bagian yang juga penting untuk sebuah handphone mid-range keluaran 2020 di bagian connection. Tuh, ternyata ada NFC and payment. NFC-nya aman. Nah, sekarang kita akan ngecek layarnya untuk YouTube ya. Sebagus apa sih layar dan juga speakernya? Nah, ini kita akan coba nyetel YouTube ya. Suaranya kita kecilin dulu, kita lihat gambarnya dulu ya. Kita akan set di Full HD, sip. Tuh.
Gambarnya sih udah jernih sih. Sekali lagi nih jangan diraguin untuk kualitas gambarnya ya. Walaupun sebenarnya ini belum HDR, tapi kalau ya gue lihat kalau buat nonton YouTube ini udah enak banget sih. Yang penting kontennya juga bagus. Nah, kenapa gue seneng video klip Korea karena memang colorful. Nah, ini enak banget dipakai buat ngetes layar. Secara apa sih layarnya, dan ini benar-benar ngejreng ya gitu, warnanya mantep banget. Tadi udah lihat gambarnya, sekarang waktunya kita buat ngetes suaranya. Speakernya keluarnya dari sini ya. Ini grill speakernya nih di sini di bagian bawah sebelah kanan. Oke. Kalau untuk suaranya sih kencang. Suaranya kencang, nggak pecah, nggak cempreng juga. Cuma memang karena handphone ini bodinya gede dan ketika dipakai buat nonton secara landscape, gua sih ngerasanya secara personal gua ngerasa kebanting ya, karena speakernya cuma keluar dari sisi kanan aja. Tapi sekali lagi ini tergantung kebiasaan, karena gua udah ya 2 tahun terakhir ini terbiasa dengan smartphone yang punya dual speaker di kiri dan kanan, jadi itu kan langsung kena kuping ya kiri kanan. Nah, kalau kalian termasuk orang yang biasa dengan single atau mono, ini nggak akan jadi masalah ya. Sip. Sekarang mari kita bahas bagian kameranya. Ini juga salah satu yang menarik karena desainnya nggak menonjol ketika sekarang banyak handphone dengan bump yang cukup tebal, tapi ini sama sekali tipis, ceper. Nah, untuk konfigurasinya ada kamera utama 64 megapiksel, yang ini ya, yang tengah sejajar dengan LED flash. Kemudian ada lensa ultra wide ini 12 megapiksel. Di sebelah kanan bawah ini adalah lensa 5 megapiksel untuk makro, dan yang atas 5 megapiksel buat depth. Ini juga gue suka setupnya. Kenapa? Karena lensa utamanya itu dikasih gede ya, bisa pakai mode 64 megapiksel buat ngejar detail. Kemudian ultra wide-nya juga 12 megapiksel, itu udah cukup memenuhi standar sekarang. Dan untuk lensa bonusnya ini nggak cuma bener-bener gimmick ya, cuma 2 megapiksel, tapi dikasih yang 5 megapiksel. Nah, sekarang kita akan lihat interface-nya ya. Nah, seperti biasa kalau Samsung kita mau pakai 64 megapiksel, ada di sini rasionya. Kita ganti, di sini ada 3:4, di bawahnya 64 megapiksel. Oke, untuk menu-menunya di sini ada single tag juga ya, sama menu untuk night-nya di more, ada makro juga, ada live focus, ada super slow mo. Ini kurang lebih sama ya, sama kayak handphone Samsung yang lainnya. Gua akan coba cek untuk watermark. Oke, ternyata ada shot with my Galaxy M51. Nah, ini juga unik ya dari Samsung. Kenapa? Karena untuk handphone mid range dan juga entry itu mereka ngasih watermark, tapi untuk handphone flagshipnya itu nggak disediain watermark. Kenapa coba ya nggak disediain? Padahal sebenarnya itu kan pilihan, kalau memang kita nggak mau tinggal dimatiin aja gitu. Tapi ini sama sekali nggak ada untuk handphone flagship, sedangkan di mid range-nya itu ada. Nah, untuk perekaman video, kamera belakang bisa sampai 4K, tapi sayangnya nggak ada opsi untuk Full HD 60 fps. At least untuk semua resolusinya ini nggak ada yang 60 fps ternyata. Oke, jadi mentok semua di 30 fps. Ini cukup disayangkan ya. Hari gini belum dapat. Gua nggak tahu apakah nanti bisa di update. Dan untuk kamera depannya juga sama, bisa 4K, tapi sekali lagi cuma 30 fps, nggak ada 60 fps-nya. Yuk langsung kita coba kameranya ya, buat motret. Nah, ini hasilnya nih. Nah, ini oke. Dan untuk kamera depannya sih sekarang udah bagus-bagus lah. Ini 32 megapiksel, ada opsi yang agak sedikit wide atau yang standar. Oke, udah oke sih untuk kamera depan mah. Gue nggak terlalu banyak komplain ya untuk kamera zaman sekarang. Nah, ini beauty-nya gue matiin coba. Oke, kita akan lihat ya. Tuh, oke lah. Bahkan dengan Beautify level 2, ini juga maksudnya nggak terlalu bikin mulus-mulus banget. Jadi intinya buat kalian yang cowok ya, kalau nggak mau kelihatan Beautify, itu masih oke untuk kamera depannya. Sekarang kita akan keluar buat ngetes kamera videonya.
Oke, ini kamera depan Galaxy M51 dengan frame rate mentok di 30 fps aja. Dan kalau dari previewnya gua nggak ngeliat ada stabilizer, jadi cukup berguncang ya. Dan sekarang gua akan lari. Untuk kamera belakangnya ini perekaman dengan resolusi Full HD di 30 fps. Gue juga ngerasa agak sedikit goyang ya untuk stabilizernya nggak aktif. Dan gue akan lari. Oke, bisa kalian lihat ya, itu mendung awannya. Oke, nah ini kalau lari. Dan setelah ini gue akan aktifin stabilizer. Yang sekarang gue udah aktifin super steady, jadi gambarnya agak ngezoom out ya, jadi agak ngejauh. Dan memang terasa untuk kestabilannya dibanding yang sebelumnya. Ini gue masih jalan, dan ini ketika gue lari. Oke, berasa sih sepertinya lebih stabil ya. Oke, kalian tadi udah lihat ya kualitas videonya, kalian nilai sendiri seperti apa, bagus atau enggak. Yang jelas mentok di 30 fps aja, nggak bisa 60 fps. Dan keunggulan dari handphone ini yang paling utama adalah baterai 7000 mAh dengan charger yang 25 watt dikasih. Itu diklaim katanya bisa keisi penuh dari kosong itu dengan waktu sekitar 2 jam ya, 120 menit. Jadi ya kurang lebih kayak gitulah. Dan 2 jam ini menurut gua wajar ya, karena sekali lagi baterainya ini gede banget. Prediksi gua bisa dapat SOT antara 10 sampai 12 jam tergantung pemakaian juga. At least kalau misalkan kita pakai buat casual use ya 2 hari, 2,5 hari lah mungkin ini bisa. Dan gua lagi mempertimbangkan mungkin ini handphone bisa jadi secondary driver ya gitu, karena baterainya yang kuat. Jadi gua nggak perlu sering-sering ngecas. Ini buat ya sesekali main game dan juga buat chatting. Secondary daily driver, handphone kedua buat nemenin Fold 2 gitu, jadi menambah jajaran handphone Samsung gua.